Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Gimana kabar Anda hari ini, pagi ini guys? Ini setelah lebaran, masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan Syawal, Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin, baik kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Ini kok puter-puter saja batu ini ya. Nih, ternyata saya punya batu polesan yang batunya itu cukup antik, bisa dikatakan seperti itu. Batu ini keren juga guys. Ngeri guys. Iya, kenapa? Batu ini kalau dimat-matkan atau dipaham-pahamin, ini warnanya bukan apa ya, bukan coklat biasa. Dia tembus seperti di tadi pembukaan, warnanya tembus keorenan. Kalau dari teksturnya, dia merupakan sebuah fosil kayu, tapi entah kayu apa belum teridentifikasi. Ini malah ketika bersih-bersih kemarin mau lebaran ya, mau hari raya, itu kan bersih-bersih kolong lah. Ini ada di kolong, saya lupa punya batu kayak gini, keren sekali. Ini sudah masuk kriteria kembang johar yang tua ya. Kembang johar kan ada fase-fasenya ya. Kalau yang belum tahu, kembang johar itu sebenarnya akik dari Cirebon, akik kebanggaan Cirebon, yang bukan hanya warnanya yang disukai. Akik itu juga memiliki sejarah. Konon katanya lokasi ditemukan akiknya itu di daerah persawahan dan tempat disinggahi pernah disembahi oleh Sunan Gunung Jati kalau nggak salah itu ceritanya ya, sehingga menjadi salah satu akik kebanggaan Cirebon. Nah, ditemukan itu di perbatasan antara Indramayu Cirebon atau mana ya, itu agak lupa saya. Itu udah pernah booming di musim kemarin dan harganya cukup wow. Dan untuk konturnya ini mirip sekali dengan yang namanya kembang johar, walaupun ini berasal dari Kebumen guys ya. Saya ingatkan lagi, Kebumen terutama Lukulo itu merupakan penghasil akik terlengkap ya. Bahkan di seluruh Indonesia bisa keluar mineralnya di Lukulo atau di Kebumen, karena sejarah geologinya yang panjang pastinya. Nah, ini kalau dalam kembang johar ini masuknya kategori, kalau nggak salah itu kategori 3 ya, tuaan tingkat 3 atau udah, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, karena ini akik Kebumen, jadi kita sebut aja kembang johar aja ya. Kembang johar itu sejatinya ya dinamakan kembang johar, mirip kembang johar yang kuningnya kuning banget. Cuman kalau kategori tua biasanya kayak gini modelnya, di center agak keorenan. Ini daripada sebuah biseki yang terlupakan, nanti kita akan coba buat saja sebagai akik ya. Karena sangat sayang, ini udah lama banget ini saya punya, berarti sampai lupa loh saya punya kayak gini guys, batu akik Kebumen sebagus ini guys. Oke, kita potong aja, nanti kita buat akik jadinya seperti apa. Wow, keren ya guys. Woyo, kita lanjut sampai proses selanjutnya yang woyo lanjut. Iki lo guys, jadinya guys. Wih, ya ini kalau lihat konturnya ini memang johar ya. Karena apa?
Ini dari seratnya aja itu lembut sekali, hampir bisa dikatakan nggak ada seratnya yang mengarah kemana atau kemana, jadi nggak ada serat kayunya. Terus warnanya juga kuningnya, wow, ini yang natural kayak gini. Banyak yang beredar itu yang warnanya kuning seperti stabilo, itu untuk yang kembang cuar itu benernya bahan sintetis ya. Jadi kalau yang asli dari Cirebon itu warnanya saya tahu lah, paham itu. Kalau yang warnanya kuning seperti ada warna-warna campuran warna kekinian atau warna-warna ya kayak gitulah, kayak kuning banget kayak stabilo, itu banyak dijual itu bahannya man-made glass atau bahan yang lainnya. Nah, ini kayak gini persis konturnya. Ini saya baru rela belah segini ya, karena ini buat deposit simpanan bahan saya. Jadi minimal kalau sampai tua atau sampai kapanpun saya minimal masih punya selalu simpanan bahan-bahan dari varian jenis-jenis batuan Kebumen. Ya kalau cita-cita saya sih lengkap ya. Nah, ini kita akan coba buat akik potongan yang ini. Nah, ketika melihat potongan ini peluang buat akik hanya ada di sini guys, sini dan di sini. Karena untuk yang lainnya, nah, itu kelihatan banyak titik-titiknya atau banyak andeng-andengnya atau titik-titiknya atau kotoran hitamnya. Sebenarnya itu yang merupakan bagian dari serat batu, tapi dalam yang namanya manusia itu tetap nyari yang terbagus. Yaitulah kenapa sebuah batu akik selalu lebih mahal daripada bahannya. Di samping prosesnya juga lebih lama waktunya, terus ya ada selalu proses yang membuat dia layak untuk jadinya lebih mahal. Oke, kita cek dulu. Nah, kayak gini guys, indah sekali. Ini hanya Master Golden yang punya ini woyo-woyo. Ini di center oranye loh guys, keren banget. Nah, kalau konturnya bahannya itu nggak seperti wulung ya. Ini di center kuning, hebat banget ya. Wow. Jadi ketika masih kayak gini, bongkar kayak gini, ketinggalannya nggak tembus center ya. Tapi kalau udah minimal bongkar 1 cm kayak gini, nah tembusnya jelas ya, jelas ya. Ya ini kembang cuarnya Kebumen. Nah, ini merupakan sebuah akik yang di Kebumen aja ini langka guys. Ini model lawasan. Saya dapat ini dari mana lupa. Bahkan sampai lupa, kalau nggak bersih-bersih ini nggak bakal kemenangan. Kita akan buat akik batu ini jadinya seperti apa, kinclongnya seperti apa. Kok kinclongnya itu jamin ini kayaknya kinclong banget. Oh ya, kekerasan. Untuk awal-awal motong ini tadi pas posisi di sini itu memang tidak agak cepet, tapi pas posisi di tengah dia keras banget. Saya rasa itu pas posisi motongnya dia keras banget, jadi kayak ada bulet-bulet, tahu nggak bulet alot. Nah, ini bulet banget. Kekerasannya ini pas posisi tengah nggak habis-habis sampai motongnya tadi dia nggak habis-habis. Nah, inilah kelebihannya, ini keras banget, berarti ini menunjukkan padat banget guys, serius. Wow, keren loh guys. Kuningnya kalau disenterin ini sama ini sama ciduknya. Woyo, kita lanjut ke proses selanjutnya sampai yang mantap jos.
Iya, woyo 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 woyo. Kita ambil satu lagi dulu. Nah, ini hasil jadinya, dimana kembang jowarnya Luculo. Ini asli batuan Luculo ya, seperti ini. Nah, ini udah jadi, mengkilat banget ya guys. Ini bisa mengkilat seperti ini dan sepadat ini. Dan ini tembus, cuman tidak plong. Ini baru sampai segini tembusnya. Tapi udah golongan tembus. Tembusnya itu kemerah-merahan. Setelah digosok dia kuningnya ya kuning kayak gini. Ya kuning-kuning kecoklatan kayak gitu. Tapi masuknya juga kuning ya, kuning kecoklatan ya. Coklat muda, kuning krem kayak gini. Nah, ini hasil jadinya yang bikin penasaran tadi kita ya. Hasil jadinya bisa koyong ini guys. Kita nikmati aja dulu. Oh ya, ring berapa saya lupa. Ring 9 guys. Ini ringnya ring 9, gosokannya mumbul. Ini dim berapa? Dimnya kurang lebih antara dim 22 atau 21. Gosokannya mumbul, keren banget, cantik banget. Iya, ini kembang jowarnya Luculo, indah sekali. Di samping itu juga ada gosokan-gosokan lain yang telah jadi. Sekalian kita akan review ya. Ini ringnya titanium putih. Karena ini kuning, kita menggunakan ringnya yang lehernya juga putih. Jadi terlihat mapan dan mumbul sekali. Cantik banget ya. Oke, kita turunkan. Ini hasil jadinya dari proses tadi yang begitu panjang. Ini kita lihat satunya lagi, masih dengan yang hitam. Ini hasil jadinya. Karena lebaran sekarang lumayan ya, liburnya itu serasa karena lebarannya hari Senin, jadi liburnya itu serasanya itu ya harus sampai minggu lagi, 1 minggu sekalian ya. Orang-orang pabrik juga pada kayak gitu. Jadi termasuknya liburnya nggak terasa panjang gitu loh. Jadi harus kayak gimana itu, baik yang kerja formal, yang kerja pabrik, yang kerja apapun, bahkan yang gosok juga rasanya harus panjang liburnya karena teman-temannya yang pada pulang juga panjang. Nah, ini yang jadi baru 4 biji ya guys. Termasuk itu tadi udah mulai gosok-gosok. Ya, ini wulung ya. Wulung paset, gosokan kotak paset kekinian. Ini adalah kecubung wulung, ketika di center dia warnanya merah atau kemerahan. Kelihatannya dia itu batunya sama ringnya aja itu ini ya, hitam batunya ini. Nah, ini ringnya ring titanium hitam. Biasanya jenis ring kayak gini modelnya seperti di chrome atau semacam kayak di anodis. Jadi dia itu nggak gampang luntur, lama banget nggak luntur-luntur. Sumpamanya luntur kelihatannya cantik. Lunturnya jadi nggak kayak lunturan alpaka, nggak, beda jauh banget. Jadi aman-aman saja dipakai dan nggak gatel. Ini ring kayak gini modelnya. Di samping itu juga ringnya modelnya kekinian guys. Ring model kekinian banget, jadi cantik banget. Baik dipakai untuk para pekerja kantoran karena bisa disebut dimnya dim kantoran. Bisa juga untuk para mahasiswa, pelajar-pelajar dari SMA, sehingga tidak begitu menonjol kekinian karena ini disebut kekinian. Ini ring berapa? Coba kita cek. Ring 9 guys. Umumnya jari laki-laki itu ring 9 ya. Nah, ini warnanya hitam legam. Dia memiliki sejarah juga, wulung namanya itu ya. Memiliki sejarah, memiliki mitos dan lain-lain, komplit. Dan yang pasti keindahan udah pasti, karena zaman sekarang itu yang diutamakan adalah sebuah keindahan dan prestisnya ya. Modelnya kayak gini yo keren ya guys, di jari itu nggak bakal nongol-nongol kayak dukun-dukun ya. Oke, kita cek lagi yang satunya. Wih, lihat perlahan dulu ya guys. Warnanya hitam ada bercak-bercak seperti putih kemerahan. Terus dengan ring titanium kita cek berapa? Ring titanium 8 atau 7,5. Nah, garisnya presisi dari atas sampai bawah. Dimnya kurang lebih antara dim 25 sampai 27 kurang lebih ya. Oke, titaniumnya ini dim itu 25 27 itu milimeter, jadi panjangnya 2,5 kemungkinan ini ya. Kalau nggak 25 ya 27. Gosokannya lumayan mumbul dan dia nempel magnet. Iya, ini adalah sebuah tapak jalak badar besi. Nah, ini yang saya maksud, tapak jalak badar besi Sungai Luculo. Barang ini sangat susah sekarang dicari, karena baik
pembolang lama, pembolang baru, pembolang veteran itu nyarinya tapak jalak badar besi, tapak jalak badar besi. Jadi lihat-lihat bahan tapak jalak badar besi udah diketok. Jadi memang yang paling mudah dicari karena tinggal nyari garis plus saja yang presisi dan yang nempel magnet dengan nilai jual yang lumayan ya, karena tapak jalak badar besi itu kan ikonnya Kebumen juga termasuknya ya, karena dihasilkan dari Sungai Lukulo Kebumen. Nah ini kita nemu yang istimewa termasuknya, garisnya lurus presisi, besar juga dan mumbul juga. Woyo mengkilat juga guys, jangan salah. Ini sampai bawah garisnya. Oke, kita taruh di sini. Masih ada lagi, masih dengan yang hijau-hijau seger. Ini belum diemban guys. Nah ini tak kira chain color tapi bukan ya, cuman dia memiliki kilat itu tidak cuma satu, ada di kanan kirinya. Nah ini masuknya biosolar ya, ini bahan dari Sumatera atau Aceh ya. Nah ini bahan lama, kalau sekarang nyari kayak gini udah sangat susah ya. Nah ini indennya itu di kanan dan kirinya. Nah itu batu ini ini biosolar ya, agak kehijau-hijauan. Kalau ini solar. Nah ini udah menjadi ring akik juga. Dia warnanya agak lebih tua, jadi warnanya hijau tapi lebih berminyak ya, bener-bener kayak solar warnanya ya. Nah ini satu. Kalau didekatkan tetap berbeda antara bio dan solarnya. Nah batu kayak gini setelah dimban itu akan jauh lebih cantik ya guys. Setelah dimban dia warna hijau tapi memiliki laster atau kilat berwarna kuning di dalam. Nah dan kilatnya tidak cuma satu. Kedua, sekilas dia warnanya hijau guys dan menyala seperti neon juga. Selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu woyo. Kita hari ini sedang mendung guys. Nah ini nanti saya akan tunjukkan pemandangan lingkungan sekitar kita dari sudut pandang yang berbeda. Dan sebelum itu kita pamit undur diri untuk menjalani aktivitas hari-hari seperti biasanya. Oke guys, jangan tinggalkan dulu, jangan matikan dulu. Nanti kita akan lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda, keindahan suatu desa yang akan membuat Anda selalu kangen ke kampung halaman dan kangen untuk pulang lagi walaupun habis arus balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Tunggu guys, nanti ada videonya lanjut.